Baik, hari ini saya mau cek kehadiran. Ada yang terakhir? Ada. Yang bisa kembali mengikuti proses belajar di kelas ini. Untuk itu, sebelum memulai proses belajar kita pada siang hari ini, saya minta satu-satu untuk memimpin kita dengan doa. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk benua Australia sebagai lanjutan dari pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, lalu kita sudah mempelajari tentang dinamika penduduk Amerika. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai setelah kita mempelajari tentang dinamika penduduk Australia. Peserta didik mampu menjelaskan perubahan keuangan benua Australia yang menjadi tujuan utama para pengungsi dari negara-negara yang berkonflik sebagai dampak dari kehidupan sosial politik dengan benar. Yang kelima adalah kita mampu menganalisis perkembangan ras, suku, budaya, dan bahasa agama yang ada di benua Australia. Itu tujuan yang kelima. Jadi ada 5 tujuan yang ingin dicapai setelah kita mempelajari tentang benua Australia. Untuk kita lebih memahami, mendalami materi tentang dinamika penduduk Australia, saya ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk mencari informasi sebanyak mungkin, menggali informasi sebanyak mungkin, baik lewat buku paket maupun lewat peta yang ada di depan, lewat diskusi kelompok. Buat dalam 4 kelompok ya. Silakan kalian mendiskusikan bahan diskusi itu dalam waktu 20 menit. Sudah selesai? Sudah. Baik. Kalau kita sudah selesai semua, tibalah saatnya untuk kita mempresentasikan hasil diskusi kita masing-masing. Dan pada saat teman-teman kalian menyampaikan hasil diskusi, kelompok lain ikut memperhatikan. Saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dengan topik alasan benua Australia menjadi tujuan utama para pengungsi dari negara-negara yang berkonflik. Jawaban kami, alasan benua Australia menjadi tujuan utama para pengungsi dari negara-negara yang berkonflik adalah karena Australia memiliki hukum yang mengatur dan mengurus soal pengungsi sesuai isi konferensi pengungsi yang ditandatangani oleh Australia pada tahun 1951. Demikian hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Untuk itu saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada? Ya. Ada yang mau bertanya? Siap-siap kelompok 1 mendengarkan pertanyaan dari, silakan menyebutkan nama dan dari kelompok mana. Perkenalkan, nama saya Dewi Dartama dari kelompok 3. Ingin bertanya tentang apa bukti Australia mengurus dari negara lain. Silakan kelompok 1 kalau mau menjawab, diskusikan. Buktinya adalah dilihat penduduk yang ada di benua Australia, di mana dari sebagian besar 92% penduduk Australia adalah bangsa kulit putih atau ras Caucasoid dari Eropa. Demikian jawaban kami. Kalau demikian, kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan topik jelaskan alasan suku Caucasoid sebagai suku yang sangat dominan di Australia. Jawaban kami, alasan suku
Demikianlah hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya kembali. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok terakhir yang menyampaikan. Ya baik, demikian hasil penyampaian dari kelompok 4. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Ya, silakan. Siap-siap kelompok 4, ada pertanyaan dari kelompok 2. Perkenalkan saya Adi Nabil Surya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya tentang apakah nama suku asli penduduk benua Australia. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Nama suku penduduk asli benua Australia adalah suku Aborigin. Bagaimana kelompok 2? Puas dengan jawaban kelompok 4? Puas. Ya, puas. Bagaimana masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Cukup? Ya, dengan demikian maka semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi kalian silakan kalian masukkan secara tertulis, kumpulkan secara tertulis untuk kalian bisa mendapatkan nilai. Kita akan mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan, saya masih memberikan kesempatan kepada kalian. Adakah yang mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada. Ya, silakan dari kelompok 3. Terima kasih atas waktu. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan dari akhir diskusi kita. Yang pertama, alasan benua Australia menjadi tujuan utama para pengungsi dari negara-negara yang berkonflik adalah negara Australia memiliki hukum yang mengatur dan mengurus soal pengungsi sesuai isi konferensi pengungsi yang ditandatangani oleh Australia pada tahun 1991. Kedua, dua alasan daerah benua Australia yang jarak penduduknya adalah: yang pertama, daerah pantai Australia sebelah utara, jarak penduduknya disebabkan karena iklim tropisnya sangat kering. Kedua, daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia, jarak penduduknya disebabkan karena terlalu gersang. Demikian hasil kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Ya, kita berikan aplaus untuk orang yang telah menyampaikan konsep kesimpulan, bukan kesimpulan dari kelompok 3. Nah, kalau masih ada yang mau melengkapi kesimpulan ini, saya berikan kesempatan. Ada? Ada Pak. Ada. Ya, silakan. Saya akan menambahkan konsep kesimpulan dari Bone. Dua kelompok budaya yang ada di Australia adalah: yang pertama, kelompok budaya suku asli yaitu suku Aborigin dan penduduk Selat Torres. Yang kedua, kelompok budaya pendatang yang berasal dari Eropa. Demikian hasil penambahan kesimpulan dari saya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Ya, demikian tambahan kesimpulan dari kelompok 1. Jadi, itulah kesimpulan kita. Silakan kalian catat. Yang pertama, saya akan menyimpulkan dari kedua konsep kesimpulan yang disampaikan oleh Bone dan Ina Cynthia. Yaitu yang pertama adalah alasan benua Australia menjadi tujuan utama dari pengungsi. Itu adalah merupakan kesimpulan yang pertama. Alasannya adalah karena Australia memiliki hukum yang mengatur dan mengurus soal pengungsi sesuai dengan konferensi yang ditandatangani oleh Australia pada tahun 1951. Itu alasan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah alasan dua daerah benua Australia yang jarang penduduknya. Yang pertama adalah daerah pantai Australia sebelah utara, jarang penduduknya disebabkan karena iklim tropisnya sangat kering, hingga orang tidak mau tinggal di sana karena daerahnya sangat kering. Yang kedua, daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia jarang penduduknya disebabkan karena terlalu gersang. Itu kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga adalah 3 indikator kualitas hidup penduduk Australia.
Yang pertama adalah angka harapan hidup tinggi mencapai 82 tahun. Yang kedua, tingkat kesehatan baik. Dan yang ketiga adalah pendapatan per kapita penduduk cukup tinggi sampai mencapai 42.880 US dollar. Kesimpulan yang keempat adalah asal suku Caucasoid sebagai suku yang sangat dominan di Australia adalah berasal dari benua Eropa. Dan yang kesimpulan yang terakhir adalah dua kelompok budaya yang ada di Australia. Yang pertama adalah kelompok budaya suku asli, yaitu Aborigin dan penduduk Selat Torres. Dan yang kedua adalah kelompok budaya pendatang yang berasal dari Australia. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian catat dan pelajari baik-baik. Jelas? Jelas, Pak. Sudah dicatat? Sudah, Pak. Ya, siapkan kertas, saya akan memberikan kuis. Ya, dari sekarang, silakan siap kertas. Ya, nomor 1. Tulislah 3 ciri khas dari benua Australia. Nomor 2, tulislah 3 indikator kualitas penduduk Australia. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tulislah 2 kelompok budaya Australia. Kerja 5 menit. Ya, kemana sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan kumpulkan. Saya sangat menghargai keaktifan kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap mempertahankan, jagalah kesehatan kalian, tetap belajar di rumah. Tetapi sebelumnya saya mau ingatkan kepada kalian bahwa kalian tetap mempelajari tentang dinamika penduduk. Silakan kalian mencari informasi sebanyak mungkin tentang dinamika penduduk Eropa.